Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya dari kitab Al-Murid Qaulil Mufid oleh kitab Tauhid. Kita masuk ke bab 18. Ini rekaman untuk tanggal 27 November. Kita masuk dars ke-41. Bab ke-18, bab qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta al-ayah. Bab firman Allah Ta'ala, sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Ad-dalilus tsani. Dalil yang kedua, fi sahihi an Ibnu al-Musayyab an abihi qala lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innahu Abdullah ibn Ubay Umayyah wa Abu Jahlin wa qala lahu ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah wa qala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Ini bab ke-18. Jadi ada yang pertama, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qasas ayat 56. Itu bab firman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Ya, walakinnallaha, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih mengetahui orang yang mau menerima petunjuk. Jadi ayat ini berkaitan dengan kematiannya Abu Talib dalam keadaan musyrik kepada Allah. Ya. Dan hadis yang kedua ini menjelaskan ya dalam Sahih Bukhari ya, ketika ya bapaknya beliau berkata ya, lamma hadarat, ketika itu Abu Talib akan meninggal dunia, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal ada di sisinya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, ya kalimat yang dapat aku jadikan hujjah untuk membelamu di hadapan Allah. Tetapi Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal ya, berkata kepada Abu Talib, apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib? Ya. Kemudian Rasulullah mengulangi sabdanya lagi dan mereka pun berdua mengulanginya lagi. Ya, maka ucapan terakhir yang dikatakan oleh Abu Talib bahwa ia tetap masih berada dalam agamanya Abdul Muttalib dan dia menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku akan mintakan ampun ya kepada Allah, ya untukmu kepada Allah selama aku tidak dilarang. Maka kemudian turun ayat, maka nabi nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Surat At-Taubah ayat 113. Dan tentang Abu Talib, ya Allah Ta'ala menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Surat Al-Qasas ayat 56 yang tadi.
Kita lihat catatannya, aqsamul hidayah. Pembagian hidayah ini ada dua. Hidayatut taufik la yamlikuha illallah. Hidayah taufik itu tidak dimiliki kecuali hanya Allah saja. Ya, dalilnya innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya kamu tidak akan bisa memberi hidayah, maksudnya hidayah taufik, man ahbabta itu orang yang kamu cintai sekalipun. Jenis yang kedua, hidayatud dalalati wal irsyad, hidayah memberi bimbingan dan petunjuk. Yamlikuha sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memilikinya. Allah Taala berfirman, "Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk. Sesungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Poin yang pertama, ja'a bihi liyubayyina annahu la yastati'u ahadun an yahdiya ahadan hidayata taufikin fayakumu bima amarallahu bih. Ya. Bahwasanya Allah mendatangkan ayat di atas untuk menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah taufik kepada seseorang. Ya. Fayakum, oleh sebab itu maka dia harus mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ishkalun, ya satu persoalan, kaifa yuhibbun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aba talibin wa huwa kafirun? Ya, mungkin jadi masalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencintai Abu Talib padahal pamannya ini orang yang kafir? Maka jawab iman yakuna takdirul kalam, ya bahwasanya boleh jadi di sana ada pentakdiran pentakdiran kalimat. Yang pertama, man ahbabta hidayatahu. Man ahbabta, jadi ada ditakdirkan satu apa kalimat, ya bahwasanya ya yang di sana apa namanya, man ahbabta hidayatahu la man ahbabtahu huwa wa hadha aqwa al aqwali. Jadi maksudnya apa namanya, mencintai di sana maksudnya orang yang kamu cintai, dia mendapatkan petunjuk. Ya, man ahbabta yaitu orang yang kamu cintai, ya hidayatahu itu dia mendapatkan petunjuk. Bukan orang yang kamu cintai dengan tabiat, atau bukan orang yang kamu cintai, ya bukan maksudnya bukan orangnya, ya bukan orang. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Jadi, orang yang kamu cintai untuk agar dia mendapat petunjuk, bukan, yang kau cintai benar-benar dia. Nah ini pendapat yang kuat. Atau yang kedua, "Aw man ahbabta mahabbatan tabi'iyatan wa hiya jaizatun." Atau maksudnya di sana man ahbabta tadi adalah cinta secara tabiat dan ini boleh-boleh saja. Atau yang ketiga, "Aw man ahbabtahu qabla nahyi an mahabbatil kuffar." Atau maksudnya Nabi di sini yang engkau mencintainya sebelum ada larangan untuk mencintai orang-orang kafir. Jadi kan boleh, karena belum ada larangan. Tapi yang poin pertama itu yang paling kuat. Selanjutnya poin yang ketiga, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi istihbabun ziyaratul kuffar idza ruja islamuhu. Di sini ya bolehnya anjuran untuk menziarahi orang yang kafir apabila diharapkan untuk masuk Islam. Ya ammi ata bihadzal kinayah ad-dalalati 'ala al-'athfi wa hadha min al-hikmati fid da'wah. Ya wahai pamanku, ini beliau menggunakan panggilan untuk menunjukkan kasih sayang. Ya. Dan ini merupakan salah satu hikmah dalam berdakwah. Kemudian poin selanjutnya, kaifa najma'u baina hadzal hadisi wa qaulil ulama'i yusannu talqinul muhtadari lakin duna qaulin
الجواب أن أبا طالب كان كافرا فإذا قيل له قال وأبى فإذا قيل له قل وأبى فهو باق على كفره لم يضره التلقين بهذا بخلاف المسلم فهو على خطر لأنه ربما يضره التلقين. Bagaimana kita menggabungkan ya, hadis ini dengan perkataan para ulama bahwasanya disunahkan mentalkin orang-orang yang akan meninggal, akan tetapi tidak dengan mengatakan kepada orang yang mati, kul, ucapkanlah, gitu kan. Kalau ditalkin nggak harus begitu kan. Ya, ucapkanlah ya, ya wa aba, dan kemudian dia menolak, ya, fahuwa bakin ala kufri, maka dia tetap atas kekufurannya. Uh, Maka jawabannya bahwasanya Abu Thalib ini dalam keadaan kafir. Maka ketika dikatakan kepadanya katakanlah dan kemudian dia menolak, maka dia tetap dalam keadaan kekufurannya. Maka dan talqin yang seperti itu tidak memudaratkan dia. Berbeda dengan orang yang sudah muslim, ya, boleh jadi akan memudaratkannya dengan cara talqin seperti itu. Jadi talqinnya qul la ilaha illallah, gitu ya. Karena dia kan sejatinya sudah muslim gitulah, tinggal dibimbing saja. Jadi itu cara menggabungkannya. Hadarat ya telah hadir kematiannya, maksudnya zahara alaihi alamatul maut walam yunazzil bihi wa ala hadha fahal tuqbalu taubatahu wal qawlu tsani annahu la tuqbal لأن الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت منطبقة تماما على الحديث. Telah datang kematian, maksudnya yang pertama telah nampak padanya tanda-tanda kematian dan belum dicabut nyawanya. Berdasarkan hadis ini, ya maka ada yang mengatakan orang yang seperti ini masih diterima taubatnya. Tapi ada pendapat yang kedua, itu tidak diterima taubatnya karena ada ayat dari Allah Ta'ala surat At-Taubah ayat 18, "Walaisatit taubat," dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hatta ya idza hadara ahadahumul maut, ya, hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka. Ya, qala inni tubtu. Ya, lanjutan ayatnya. Kemudian dia berkata, aku ini barulah yang mengatakan sungguhnya saya bertaubat. Nah, maka ini tidak terima. Maka ayat di atas, ya, maka ayat tersebut itu sangat sesuai dengan kandungan hadis. Yang kedua, ya, li'annahu qala uhajju lak walam yajzum bin naf'iha lahu. Poin yang kedua, ya bahwasanya ini merupakan kekhususan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bahwasanya beliau berkata, karena Nabi berkata, kalimat yang aku dapat jadikan hujjah untukmu di hadapan Allah. Rasulullah tidak mengatakan dengan pasti bahwa itu dapat memberikan manfaat kepadanya. Ya. Jadi masih berusaha, gitu ya. Masih mengusahakan. Semoga ya, harapannya itu Abu Thalib itu bisa masuk Islam. Jadi tidak memastikan bahwa akan diterima gitu ya. Seperti itu. Makanya ada kemungkinan ya. Kalau pendapat pertama kan bahwasanya taubatnya diterima. Pendapat kedua tidak, atau poin yang kedua ini maksudnya ya memang Nabi juga enggak berkata dengan kepastian ya akan bermanfaat. Ya, masih dalam rangka berusaha. Kemudian yang ketiga, halal amru khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yashfa'u fi ammihi ma'a kufrihi. Atau maksudnya di sini ini merupakan kekhususan Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada pamannya Abu Thalib walaupun dia seorang yang
kafir. Kemudian Al-Musayyab wa Abdullah bin Abi Umayyah aslama. Abu Al-Musayyib Al-Musayyab dan Abdullah ibn Umayyah keduanya masuk Islam. Khilafi Abi Thalib wa Abi Jahlin. Berbeda dengan Abu Thalib dan Abu Jahal. Huwa ala millati wada'a makanu ana ad-dhamir huwa fa fihi tahqiqur ruwati litauhid. Huwa ala millah. Ya, dia di atas agama. Ya. Sini hadisnya kan tadi huwa ala millah. Ya, fakana akhira maqala huwa ala millah. Harusnya huwa di sini domirnya diganti ana ya. Harusnya diganti ana. Seharusnya kata gantinya itu saya. Jadi ana ala millah ya. Bukan huwa ya. Bukan huwa. Dan ini menunjukkan ya bahwasannya apa namanya? Menunjukkan bahwasannya bagaimana periwayat hadis sangat perhatian dengan perealisasian tauhid. Jadi uh, jadi diganti gitu. Jadi menggunakan dhamir huwa gitu, tidak berbicara ana gitu. Ana milat ana ala millah gitu. Tapi huwa maksudnya Abu Thalib. Abu Thalib di atas millah. Masya Allah. Selesai pembahasan di bab 19. Bab 18. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di bulan depan. Masuk bab baru ya, bab ke-19 tentang hulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.